Kembali lagi bersama saya Sofiana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimplementasikan use case diagram dan sequence diagram yang sudah dirancang pada sistem. Untuk sistem itu kami membuat dengan judul Rancang Bangun Sistem Update Korban COVID-19 berbasis web dengan studi kasus Rumah Sakit Awal Bros 6. Untuk use case-nya, di sini saya sudah membuat. Untuk use case-nya di sini saya hanya akan fokus ke satu use case saja untuk penjelasannya. Jadi di sini saya hanya akan fokus untuk menjelaskan use case mengisi form pengisian rapid test. Oke, selanjutnya untuk sequence diagram pengisian form pengajuan rapid test. Di sini yang pertama itu lifeline yang pertama, itu ada aktornya, dia sebagai pengunjung. Lalu yang kedua, lifeline yang kedua ada boundary atau view-nya dengan nama daftar tes. Lalu lifeline yang ketiganya control atau controllernya dengan nama daftar. Lalu lifeline yang ketiga itu ada entity atau modal dengan nama modal daftar, dan ada lagi yang lifeline 5-nya itu boundary lagi dengan nama proses daftar. Jadi di sini itu kami menggunakan untuk pembangunan sistemnya atau proses pembangunan sistemnya, kami menggunakan framework kode igniter 3, yang mana framework ini sudah menerapkan MVC atau model view controller. Nah, jadi pada codingannya nanti itu dia akan menggunakan model view controller. Dan jadi di sini tuh pada sequence diagramnya juga sudah saya sesuaikan, yang mana di sini juga ada model daftar, view, dengan view-nya ada daftar tes dan view proses daftar, lalu dengan controllernya itu daftar. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh pengunjung atau aktor pengunjung. Jadi aktor pengunjung di sini dia akan harus mengklik menu daftar rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian form rapid test. Jadi setelah mengklik menu daftar rapid test, selanjutnya menginputkan data pengajuan rapid test. Nah, yang mana untuk dua action di sini dia akan menuju ke tampilan dari daftar tes. Jadi setelah mengklik menu daftar tes, setelah mengklik menu rapid test dan menginputkan daftar rapid test, dia akan ke view dari daftar rapid test. Selanjutnya dari daftar tes terdapat proses daftar yang akan diarahkan lagi ke controller daftar, dimana untuk controller daftar di sini dia akan memberikan perintah untuk di bagian model dengan nama model daftarnya yang akan mengatur, menyiapkan dan memanipulasi data dari database sesuai dengan yang diinstruksikan oleh si controller daftar. Nah, pada tahap sequence diagram di sini kita akan melanjutkannya atau mengimplementasikannya ke tahap codingan. Untuk codingannya, saya akan mulai menjelaskan untuk yang view dari daftar tes. Jadi setelah pengunjung mengklik menu pengajuan rapid test, maka selanjutnya di sini dia akan ditampilkan view untuk pengajuan rapid test. Nah, di sini untuk pengaturan dari formnya ada label dengan nama lengkap, alamat lengkap, waktu tes rapid, lalu ada nomor HP, jadi di sini ketika si pengunjung sudah mengisi form pengisian rapid test,
mengisi form pengajuan rapid test, maka di sini ada button yang bisa pengunjung klik untuk selanjutnya disubmit. Di sini dengan nama buttonnya itu submit. Dan selanjutnya dia akan diarahkan ke proses daftar. Diarahkan untuk selanjutnya dipanggil oleh controller daftar, di mana dia akan memberikan instruksi untuk menampilkan proses daftarnya. Kita ke controller daftar. Nah, di sini tuh ada kelas daftar, di extends dengan C controller. Di sini juga ada public function construct, yang mana untuk function dari construct di sini dia untuk mengatur hak akses, yang mana kami membuat hak aksesnya itu ada dua, ada admin dan pengunjung. Nah, di sini untuk hak aksesnya di sini dia akan mengambil role ID 2, yaitu 2 di sini dia sebagai pengunjung. Yang mana baik pengunjung dan admin dia harus melakukan proses login terlebih dahulu. Jika belum melakukan proses login untuk si pengunjung, maka di sini ada message atau pesan berupa alert, di mana dia akan memberitahukan bahwasannya jika pengunjung belum login, maka di sini akan diberitahu ada alertnya Anda belum login. Oke, baik, selanjutnya saya akan kembali ke laporan terlebih dahulu. Untuk sequence diagramnya, jadi ketika si pengunjung sudah melakukan pengisian form pengajuan rapid test, maka selanjutnya si model akan mengecek apakah datanya sudah untuk semua form datanya itu sudah diisi atau belum. Nah, ketika sudah diisi atau nilainya true, maka datanya akan disimpan. Akan tetapi jika false atau belum diisi, maka akan ada pemberitahuan please fill out the field. Ya, artinya silahkan untuk mengisi nilai atau mengisi data pada form yang harusnya diisi gitu. Oke, baik, untuk codingannya itu, untuk pengimplementasiannya di sini tuh sudah saya buat untuk setiap label, seperti label nama lengkap di sini itu ada required, yang mana di sini dia akan yang mana di sini pengunjung diharuskan untuk mengisi label nama lengkap atau mengisi setiap label yang ada di form yang sudah disediakan. Di sini juga untuk label dengan alamat lengkap juga ada require-nya. Jadi ini untuk view dari daftar tesnya. Ketika pengunjung sudah melakukan pengisian form untuk pengajuan rapid test, maka selanjutnya bisa mengklik button submit, yang mana setelah tampilan dari daftar tes di sini itu selanjutnya si controller daftar di sini dia akan memberikan instruksi untuk selanjutnya ke tahap atau tampilan dari proses daftar. Oke, next pengajuan demo sistem untuk pengisian form pengajuan rapid testnya. Langsung saja. Nah, untuk pengisian formnya itu kan dengan kondisi dia harus login terlebih dahulu. Jadi kita login terlebih dahulu sebagai user atau pengunjung. Oke. Jadi di sini itu menu halaman utamanya. Lalu di sini ada menu pengajuan rapid test, kita klik.
Oke, jadi di sini sudah ada untuk pengajuan rapid testnya. Kita menuju ke halaman pengajuan rapid testnya. Di sini itu sudah ada nama lengkap, alamat lengkap, waktu tes rapid dan nomor HP. Nah, jika kita belum mengisi formnya ini, lalu kita klik submit, maka ada noise, please fill out this field. Nah, ini sesuai dengan yang di codingan tadi. Yang mana di sini untuk setiap labelnya itu saya beri require agar diharuskan untuk pengunjung mengisi. Jadi di sini ada noise, please fill out this file. Ini juga sesuai sama yang di laporan ya. Nih, ketika belum diisi juga dia akan memberikan pemberitahuan gitu. Oke, jadi kita selfie alamat lengkap. Baik, jadi untuk pengisian form pengajuan rapid test cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Baik, sekian dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan pengimplementasiannya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.